Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lestari dengan NIM J1A1 18217, kelas konsentrasi kesehatan dan keselamatan kerja angkatan 2018. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai malpraktik medik. Malpraktik medik mempunyai arti yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kelalaian. Istilah malpraktik medik memang tidak diketahui secara sempurna dalam suatu aturan positif Indonesia. Dalam malpraktik medik pun terdapat suatu pelayanan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh sebab itu berimplikasi terhadap terjadinya suatu aturan ketentuan perundang-undangan yang terlanggar. Sedangkan arti kelalaian lebih menitikberatkan kepada ketidaksengajaan atau sulfa, seperti kurang hati-hati, kurang teliti, acuh tak acuh, sembrono, dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Namun akibat yang timbul memang bukanlah tujuannya. Malpraktik medik tercipta untuk menurunkan sistem pembangunan kesehatan medis lebih kepada standar operasional prosedur atau SOP, kemudian standar profesi kedokteran atau SPK, dan informed consent. Kemudian landasan hukum malpraktik medik yang pertama, tanggung jawab etis. Peraturan yang mengatur akan adanya suatu tanggung jawab etis dari seorang tenaga kesehatan dalam melayani pasiennya, yakni dengan sangat memperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang akan dijabarkan secara komprehensif, yaitu dengan menginterpretasikan bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 343-SK-SK-10 tahun 1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International Code of Medical Ethics dengan landasan Pancasila serta landasan Undang-Undang 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang pada intinya telah mengatur berbagai hal, yakni hubungan antar manusia dengan mencakup kewajiban umum seorang dokter dengan pasiennya, kemudian kewajiban dokter terhadap sejawatnya, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri, yang apabila semua cakupan tersebut bisa direalisasikan dengan baik dan benar, tentu saja tindakan malpraktik medik bisa dihindari ataupun dicegah karena tenaga kesehatan tersebut sudah memahami semua aturan-aturan yang ada. Pembahasan berikutnya berbicara tentang pelanggaran etik tidaklah selalu dapat diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Sebaliknya, suatu pelanggaran hukum tidaklah selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Contohnya, pelanggaran etik murni. Yang pertama, mengambil upah balas jasa yang berlebihan atau mengambil imbalan dari keluarga sejawat. Yang kedua, mengganti atau mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat. Yang ketiga, tenaga kesehatan atau dokter memuji dirinya sendiri di hadapan pasien. Yang keempat, belum pernah mengimplementasikan suatu pendidikan kedokteran yang berkelanjutan. Yang kelima atau yang terakhir, dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. Kemudian yang kedua, tanggung jawab profesi. Berbicara tentang malpraktik medik tidak dapat dipisahkan dari suatu interpretasi tanggung jawab dokter itu sendiri. Karena apapun yang dilakukan oleh petugas kesehatan di dalam rumah sakit tersebut dalam melayani pasiennya harus mengacu kepada standar operasional prosedur atau SOP yang harus direalisasikan dengan baik dan benar. Erat kaitannya dengan profesionalisme seorang petugas kesehatan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tanggung jawab hukum pidana malpraktik medik. Berbicara tentang proses dari adanya pertanggungjawaban pidana dapat diperoleh kebenarannya atau proses pembuktiannya dari timbulnya suatu kesalahan profesional, dengan kata lain kesalahan pada bagian diagnosis atau kesalahan saat melakukan pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan berkorelasi dengan sifat melawan hukumnya, bahwa suatu perbuatan yang diimplementasikan oleh seorang yang cakap hukum apabila dapat menginsafi makna dari kenyataan dan perbuatannya dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam wilayah masyarakat serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam mengimplementasikan substansi utama perbuatannya tersebut secara komprehensif. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktik medik bagi tenaga medis dalam melakukan praktek pelayanan kesehatan. Perbuatan malpraktik medik ini sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang biasa. Perbuatan malpraktik medik ini sangat erat kaitannya dengan kesalahan profesi yang diperbuat oleh tenaga medis. Karena pada waktu melakukan pekerjaannya itu tidak melakukan pekerjaannya tersebut dengan secara profesional, serta membentur ketentuan aturan dasar yang mengikat. Ini berdasarkan kegagalan petugas
yang belum terrealisasikan oleh petugas kesehatan. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ada unsur kesalahan, kemudian unsur kelalaian bertindak, kemudian pelanggaran, dan karena didasari tidak berjalannya tindakan medis pada bagian standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan SOP. Baiklah, di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai kasus malpraktik medik. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2007, datanglah calon pasien atas nama Rita Yanti binti almarhum Jamal dengan status sebagai pasien rujukan dari bidan desa, dikarenakan pada saat hendak ke bidan desa tersebut, kondisi Rita Yanti ini sebagai calon pasien yang mengandung 9 bulan atau status gawat janin, langsung diarahkan dari bidan desa ke Rumah Sakit Iskandar Muda tingkat 3 Banda Aceh. Pengambilan kewenangan atas tindakan kesehatan pun beralih, yakni ke Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda tingkat 3 Banda Aceh oleh Dr. Taufik Wahyudi sebagai dokter spesialis kebidanan dan ahli kandungan. Dokter tersebut langsung mengambil tindakan operasi sesar terhadap saudari Rita Yanti sebagai calon pasiennya. Pada saat menjalankan operasi sesar, Dr. Taufik ini sekaligus operator pada penanganan tindakan kesehatan kepada pasien. Terdapat kesalahan atau kelalaian operator, yakni sebelum operasi tidak meminta instrumen atau tidak mengarahkan untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang akan digunakan, termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi. Selanjutnya bahwa sewaktu-waktu sebelum memulai menutup dinding perut, terdakwa seharusnya menanyakan kepada instrumen atau asisten dari dokter Taufik ini, apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan, apa telah sama jumlahnya saat sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian pada tanggal 6 Desember pada tahun 2008, saudari Rita Yanti selaku pasien dari Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda tingkat 3 Banda Aceh melakukan konsultasi pemeriksaan terhadap dirinya sendiri, dikarenakan bekas operasi yang tak kunjung sembuh. Konsultasi berlangsung di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin oleh Dr. Rajudin dengan memperoleh suatu pendapat, yakni menurut pemeriksaan Dr. Rajudin ini ditemukan adanya benda asing di dalam perut korban. Korban ini yang dimaksud Rita Yanti akibat operasi sesar yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu, saudari Rita Yanti pun melakukan suatu konsultasi kedua terhadap dokter Andals di rumah sakit yang sama dan memperoleh jawaban menurut pemeriksaan dokter Andals ini adanya suatu infeksi pada bekas operasi sesar yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan nomor 113 PK/PIT/2012 yakni bahwa ternyata tidak ada kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam keputusan Judex Juris nomor 455K/PIT/10 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah mempertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan permohonan peninjauan kembali terhadap terpidana Dr. Taufik karena telah lalai dalam menjalankan operasi sesar terhadap saksi Rita Yanti, karena ketika akan menutup dan menjahit dinding perut pasien tersebut tidak memperhatikan apakah ada benda yang tertinggal di dalam perut atau tidak ada, dan tidak memerintahkan pada instrumen dan asisten untuk menghitung alat-alat yang digunakan dalam operasi termasuk kain kasa, sehingga kain kasa tersebut ini tertinggal dalam perut korban yang mengakibatkan infeksi serta memperhatikan pasal 360 ayat 2 KUHP pidana dan pasal 361 KUHP pidana juga menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana Dr. Taufik, menetapkan bahwa keputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku serta membebankan permohonan peninjauan kembali terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.